Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah subuh rahimahullah, senantiasa kita selalu bersyukur kepada Allah karena Allah senantiasa juga memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita dalam bentuk keimanan, keislaman dan kesempatan serta kesehatan, sehingga pada pagi ini kita masih bisa menjalankan ibadah salat subuh jamaah sebagai tanda kita orang-orang yang patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dicurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah uswatun hasanah, suri teladan yang baik, contoh bagi kita dalam menjalani kehidupan ini agar kita sesuai dengan rambu-rambunya Allah, sesuai dengan syariatnya Allah, sehingga kita mencapai apa yang ditujukan, yaitu kehidupan surganya di akhirat nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah subuh rahimakumullah, tema kita pagi ini adalah masalah fikih ibadah, yaitu berhubungan dengan sholat Jumat dengan judul apakah kita ketika khatib Jumat berdoa kita harus mengucapkan amin. Khutbah merupakan bagian dari ibadah yang diatur secara khusus sebagaimana sholat Jumat itu sendiri. Setiap kata-kata atau lisan yang disampaikan oleh khatib, termasuk doa bagian akhir daripada khutbah Jumat, itu adalah bagian dari khutbah Jumat. Oleh karena itu, adab mendengarkan khutbah Jumat juga berlaku kepada doa akhir daripada khutbah Jumat tersebut yang disampaikan oleh khatib Jumat. Rasulullah menegaskan bahwa makmum atau jemaah Jumat wajibkan untuk diam dan mendengarkan khutbah dengan penuh perhatian sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi, an Abi Hurairah radhiyallahu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iza qultu lisahibika ansat yaumal jumu'ah wal imamu yakhutubu faqad laqawat, yang artinya dari Abu Hurairah berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, apabila engkau berkata kepada sahabatmu diam pada hari Jumat padahal imam sedang berkhutbah, maka sesungguhnya engkau telah berbuat sia-sia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa berbicara di tengah khutbah bahkan untuk tujuan baik saja, seperti menegur orang agar diam, tetap dianggap perbuatan sia-sia. Dan hadis ini menunjukkan betapa khutbah menuntut kekhusukan dan perhatian dari jemaah. Ada lain juga menegaskan yang berbunyi, an Ani Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man takallama yaumal jumu'ah wal imama yakhutubu fahuwa kal himari yahmilu asfar wallazina yaqulu lahu ansat laisa lahu jumu'ah, yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bicara pada hari Jumat ketika imam sedang berkhutbah, maka ia seperti keledai yang membawa kitab-kitab, dan orang yang berkata kepadanya diam tidak mendapatkan pahala Jumat. Hadis riwayat Ahmad. Kedua hadis ini menunjukkan bahwasanya pada saat khutbah berlangsung, setiap bentuk ucapan dari jemaah termasuk amin ketika khatib sedang berdoa tidak dianjurkan, sebab doa yang disampaikan oleh khatib itu merupakan bagian dari khutbah itu tersendiri. Tugas jemaah hanya adalah mendengarkan dengan khusyuk, bahkan
bahkan tidak boleh menyauti dengan suara. Mengucapkan amin secara berjamaah dapat juga menimbulkan kegaduhan kecil yang mengganggu kekusukan khutbah tersebut. Adab terbaik bagi jamaah yaitu adalah menundukkan hati dan mengamini dalam batin tanpa melafalkan kata-kata. Jadi dalam khutbah Jumat ketika khatib berdoa di bagian akhir, kita sebagai makmum hanya mendengarkan, menghayati, kemudian mengamini secara dalam batin, bukan mengamini secara lisan. Karena telah disampaikan dari hadis tadi bahwasanya berkata saja dengan untuk tujuan baik, menyuruh orang diam, tidak ada pahala atau perbuatan sia-sia di dalam khutbah Jumat itu sendiri. Karena doa bagian akhir daripada khutbah Jumat itu termasuk daripada khutbah Jumat itu sendiri. Kemudian bagaimana mengucapkan amin di luar khutbah Jumat? Beda dengan khutbah Jumat, seperti dalam sholat, dalam majelis zikir atau acara keagamaan, malah dianjurkan untuk mengucapkan amin ketika seseorang berdoa. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Iza amana imamu wa amanu fa innahu man waqata minahu ta'minahu malaika Kufirallahu mat taqaddama min dzambi." Artinya jika imam mengucapkan amin, karena siapa yang aminnya bertepatan dengan amin malaikat, diampunilah dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini menjadi dasar bagi kita disunahkannya mengucapkan amin bersama imam dalam konteks doa berjamaah seperti surat akhir pada surat Al-Fatihah. Ketika imam telah sampai mengucapkan waladhdallin, maka kita dianjurkan atau disunahkan mengucapkan amin. Kesimpulannya, yang pertama, ketika khatib membaca doa pada saat Jumat, jemaah tidak perlu mengucapkan amin dengan lisan. Tugas mereka hanya adalah mendengarkan dengan khusyuk, mengamini dalam batin, dan membiarkan khutbah berjalan tanpa gangguan suara. Kemudian sedangkan dalam kesempatan lain di luar khutbah Jumat, mengucapkan amin secara lisan adalah sunnah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, untuk khutbah Jumat itu ada aturan khusus di mana kita tidak sama sekali boleh menyauti atau menyela atau mungkin mengomentari daripada isi ceramah khutbah Jumat itu, karena kita hanya disuruh diam dan mendengarkan. Tidak ada kata-kata yang keluar. Karena kalau seandainya kata-kata yang keluar sedikit pun dengan tadi dengan tujuan baik, hanya untuk menegur orang diam supaya tidak bicara, malah kita dianggap pahala kita sia-sia atau pahala kita tidak ada. Percuma kita sholat Jumat tetapi tidak dicatat oleh malaikat sebagai sholat Jumat. Oleh karena itu, ini penting bagi kita, hal sepele yang remeh-temeh yang mungkin dianggap sepele, tapi itu sangat menentukan daripada kadar daripada keabsahan sholat Jumat kita. Oleh karena itu jadi perhatian bagi kita. Kalau ada orang yang bicara, jangan sampai dikubris, biarkan saja mereka bicara. Kadang mungkin mereka tidak tahu dengan hadis ini atau mereka tidak tahu dengan ilmu ini, maka perlu setelah sholat Jumat kita sampaikan bahwasanya berbicara di saat orang sholat Jumat itu dilarang oleh Nabi Muhammad SAW sesuai dengan hadisnya. Bapak-bapak, ibu, jamaah subuh dan niatullah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pagi ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.